Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizko Dwi Kurniawan, mahasiswa studi Islam interdisipliner Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas terkait salah satu materi yang pernah dipelajari di dalam ilmu sorof, yaitu terkait iklal dan juga ibdal. Nah, mungkin sebagian dari kita kalau mendengar istilah dari iklal dan ibdal, kita langsung berkepikiran bahwa materi ini cukup sulit karena membahas perubahan-perubahan yang sering terjadi pada suatu kata dalam bahasa Arab. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat contoh kalimatnya secara langsung, materi ini bisa lebih mudah untuk kita pahami. Jadi supaya lebih jelas, kita akan membahas mulai dari pengertian iklal, kemudian contohnya, setelah itu baru kita membahas terkait iqdal. Nah, terakhir kita akan melihat perbedaan antara iklal dan juga ibdal. Nah, kita mulai dari iklal terlebih dahulu. Iklal atau al-iklal secara sederhana merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada huruf ilat dalam suatu kata. Nah, huruf ilat itu sendiri ada 3 teman-teman, yaitu yang biasa sering kita sebut ayu atau alif, waw, dan ya. Nah, jadi ketika kita menemukan suatu kata yang di dalamnya terdapat huruf-huruf ilat tersebut, kemudian mengalami perubahan karena mengikuti aturan tertentu dalam ilmu sorof, perubahan itu bisa termasuk ke dalam iklal. Salah satu bentuk iklal adalah iklal bil qalb. Iklal bil qalb ini maksudnya adalah perubahan atau pergantian. Jadi huruf ilat yang terdapat dalam sebuah kata mengalami perubahan menjadi huruf ilat yang lain. Contohnya bisa kita lihat pada kata kola yang berarti dia telah berkata. Kalau kita lihat asal katanya, kata ini berasal dari akar kata kowala. Dalam proses perubahannya, huruf waw berubah menjadi alif sehingga bentuknya menjadi kola yang aslinya kowala. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa huruf waw berubah menjadi huruf alif. Nah, perubahan seperti inilah yang disebut dengan iklal bil qalb. Contoh lainnya adalah kata ba'a yang berarti dia telah menjual. Kata ini berasal dari akar kata baya'a. Kemudian huruf ya mengalami perubahan menjadi alif sehingga lafadz baya'a menjadi lafadz ba'a. Jadi dari kedua contoh tadi kita bisa memahami bahwa pada iklal bil qalb terdapat perubahan pada huruf ilat. Selain perubahan atau pergantian, iklal juga bisa terjadi dengan cara menghilangkan huruf ilat. Ini disebut dengan iklal bil hadzf. Kata hadzf itu sendiri berarti menghilangkan. Contohnya bisa kita lihat pada kata yakulu yang berarti dia berkata. Ketika kata tersebut didahulukan oleh lafadz atau huruf lam, bentuknya menjadi lam yakul. Coba kita perhatikan perubahannya. Yakulu, yakulu. Nah, di sini yakulu pertama itu tidak ada huruf wawunya, sedangkan yakulu yang aslinya itu ada huruf wawunya. Di sini huruf waw yang sebelumnya ada di tengah kata menjadi hilang. Kemudian contoh lainnya adalah pada lafadz yabi'u atau lam yabi'. Pada kata yabi'u, huruf ya yang merupakan huruf ilat juga mengalami penghilangan ketika masuk dalam bentuk majzum setelah lam. Jadi sampai sini kita bisa memahami bahwa iklal itu berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada huruf ilat itu sendiri, baik dengan cara mengganti, menghilangkan, ataupun mensukunkan, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, setelah kita memahami iklal, sekarang kita masuk pada pembahasan ibdal. Ibdal berarti mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Nah, jadi kalau tadi kita membahas terkait iklal itu banyak membahas terkait perubahan yang terjadi pada huruf ilat.
Kalau ibdal itu melihat adanya proses pergantian suatu huruf dengan huruf lainnya. Supaya kita lebih mudah untuk memahaminya, kita langsung masuk pada pembahasan contoh-contohnya. Jadi, contoh yang pertama yaitu misalnya pada kata istobaro yang berarti bersabar. Nah, kata ini berasal dari akar kata sod, ba, ro, sobaro, dan mengikuti wazan ifta'ala. Kalau kita mengikuti bentuk asalnya, maka akan terbentuk istabaro. Tetapi dalam kaidah tertentu, ketika huruf ta bertemu dengan huruf sod, huruf ta mengalami perubahan menjadi huruf to, yang awalnya istabaro menjadi istobaro. Nah, pada lafaz tersebut kita bisa melihat bahwa huruf ta diganti menjadi huruf to. Nah, proses pergantian inilah yang disebut ibdal. Nah, kemudian kita lanjut pada contoh yang kedua. Jadi, contoh yang kedua ini ada pada lafaz ittoroba yang memiliki arti berguncang atau menjadi kacau. Nah, bentuk asalnya yaitu ittaroba. Karena huruf tak berubah menjadi huruf to, sehingga yang awalnya ittaroba menjadi ittoroba. Nah, dari contoh ini kita semakin bisa melihat bahwa ibdal merupakan proses pergantian satu huruf dengan huruf yang lainnya karena adanya aturan atau kaidah tertentu di dalam bahasa Arab. Nah, setelah kita melihat contoh dari iqlal dan juga ibdal, sekarang kita bisa membedakan keduanya. Nah, sederhananya begini, kalau iqlal itu berkaitan dengan perubahan huruf ilat yaitu ayu, alif, ya, dan waw. Sedangkan ibdal adalah penggantian suatu huruf dengan huruf lainnya. Dengan memahami kedua dari definisi ini, kita menjadi tahu bahwa perubahan bentuk kata di dalam bahasa Arab sebenarnya tidak terjadi secara begitu saja, tetapi ada proses dan ada kaidah-kaidah yang mengaturnya. Nah, menurut saya, inilah salah satu manfaat mempelajari ilmu sorof. Ketika kita tidak hanya menghafalkan bahwa sebuah kata itu memiliki makna, tetapi sebuah kata itu di dalam bahasa Arab memiliki aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya terkait iqlal dan ibdal dalam ilmu sorof. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa iqlal merupakan perubahan yang berkaitan dengan huruf ilat, sedangkan ibdal merupakan pergantian huruf yang terjadi pada huruf-huruf lainnya berdasarkan kaidah yang berlaku. Nah, semoga video kali ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.